Hai cantik, mau kemana sih buru-buru banget? Anak fakultas mana? Sini pulang bareng. Itu yang dinamakan catcalling. Istilah catcalling dalam bahasa Indonesia mengacu pada panggilan kucing. Jika dilihat dari makna sebenarnya, catcalling merupakan perilaku yang mengarah ke aktivitas seksual dan biasanya dilakukan dengan nada suara yang keras, meski belum tentu secara eksplisit termasuk bersiul, memberikan gestur, berseru, atau berkomentar kepada seseorang yang sedang lewat di jalan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa catcalling merupakan tindak pelecehan yang berat karena dapat menyebabkan rasa tidak nyaman atau penderitaan yang besar bagi para korban yang sebagian besar merupakan perempuan. Meski begitu, catcalling bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Masih dalam judul yang sama, penulis menjelaskan mengenai bentuk kekerasan seksual yang kerap terjadi di Universitas Halu Oleo, yakni adalah catcalling, di mana tindakan ini mencakup komentar, godaan, candaan, kedipan mata, siulan, gestur tubuh, atau pertanyaan yang bersifat seksual yang tidak diinginkan serta menimbulkan ketidaknyamanan bagi korban. Bahkan catcalling terjadi pada saat di dalam ruang kelas, saat perkuliahan, atau saat pergantian mata kuliah. Selain itu, teras fakultas juga menjadi area yang rawan karena banyak mahasiswa berkumpul di tempat tersebut. Parkiran kampus pun tidak luput dari lokasi terjadinya catcalling, terutama setelah perkuliahan usai, ketika banyak mahasiswa berkumpul dan ada kemungkinan korban sedang sendirian. Ruang terbuka juga menjadi tempat yang sering terjadi catcalling, karena pelaku merasa adanya minimnya saksi dan kurangnya sanksi atau tindakan hukum terhadap perbuatannya. Tak hanya di Universitas Aluleo, hal serupa juga terjadi di Universitas Negeri Semarang, atau yang kerap juga disapa sebagai UNES. Banyak mahasiswa yang angkat bicara terkait maraknya perlakuan catcalling yang terjadi di lingkungan kampus. Komentar genit dan mengganggu yang dilontarkan kepada korban masih dianggap sebagai gangguan kecil atau godaan iseng. Namun, rangkaian wawancara dengan mahasiswi dari berbagai fakultas memperlihatkan bahwa catcalling bukan hanya soal celetukan spontan, melainkan bentuk objektifikasi yang meninggalkan luka psikologis dan menggerus rasa aman di lingkungan akademik. Salah seorang korban membagikan pengalaman tidak menyenangkan yang dialaminya saat melewati area parkir. Sekelompok laki-laki yang duduk di motor melontarkan komentar, "Mbak Manis mau kemana?" disertai siulan. Di permukaan, kalimat itu terdengar ringan. Namun, bagi korban, pengalaman tersebut menempel lama dalam ingatan. Kedengarnya sih sepele, tapi rasanya nggak nyaman banget. Sejak itu, aku selalu pilih jalan memutar lewat gedung belakang biar nggak ketemu mereka, tuturnya. Didukung dengan pernyataan korban yang lain, mereka menyebut pelaku catcalling tidak berasal dari satu kelompok tertentu. Ada yang mengaku digoda oleh sama mahasiswa, ada yang merasa diintimidasi oleh pengunjung kantin, ada pula yang menyebut oknum yang sering nongkrong di area parkir. Meski pelaku beragam, respons korban hampir seragam, yaitu diam. Sebagian memilih mempercepat langkah, sebagian lain mengganti rute harian, dan tidak sedikit yang menyimpan kejadian itu tanpa pernah bercerita pada pihak kampus. Apa yang terjadi di sini bukanlah hal yang normal, dan sangat disayangkan terdapat banyak wanita di luar sana yang juga memiliki pengalaman serupa. Dapat kita lihat dengan jelas bahwa apa yang dianggap sepele dan hanya bercanda berdampak sangat destruktif kepada korban. Fenomena ini bukanlah sekadar isu pinggiran, melainkan kenyataan pahit yang menghantui rasa aman dan kesejahteraan mahasiswa. Ancaman kekerasan seksual membayangi dan meninggalkan trauma mendalam bagi para korban dan mencoreng citra institusi pendidikan tinggi. Data dan statistik mengenai kekerasan seksual di kampus seringkali minim dan tidak akurat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk budaya patriarki yang masih kuat, rasa malu dan takut korban untuk melapor, serta kurangnya mekanisme pelaporan dan juga penanganan yang efektif di banyak perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan korban seringkali merasa terisolasi, tidak berdaya, dan khawatir akan stigma sosial serta potensi reviktimisasi jika berani speak up. Oleh sebab itu, perlu pembentukan regulasi yang jelas dan tegas mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan mengenai konsen dan batasan, serta penyediaan mekanisme pelaporan yang aman, mudah diakses, dan berpihak kepada korban. Penting juga untuk memastikan adanya tim penanganan yang terlatih dan responsif yang dapat memberikan dukungan psikologis,
hukum, dan medis bagi korban. Selain pihak kampus, peran aktif mahasiswa dan seluruh komunitas akademik juga tak kalah penting, menciptakan budaya saling menghormati, menolak segala bentuk kekerasan seksual, dan berani speak up ketika melihat atau mendengar adanya indikasi kekerasan adalah upaya yang dibutuhkan. Dukungan dari teman sebaya dan organisasi kemahasiswaan dapat memberikan kekuatan bagi korban untuk tidak sendirian. Kekerasan seksual di kampus adalah aib yang harus segera diakhiri. Dengan kesadaran, keberanian, dan tindakan nyata dari seluruh elemen pendidikan, diharapkan kampus dapat kembali menjadi ruang aman dan nyaman bagi setiap individu untuk mengembangkan potensi diri tanpa dihantui rasa takut dan trauma. Kenyataan yang tersembunyi ini harus diungkap, ditangani, dan dicegah agar masa depan pendidikan tinggi Indonesia menjadi lebih cerah dan aman bagi semua. Adapun berita terkait dugaan kasus catcalling yang dilakukan oleh oknum terduga pihak internal kampus Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Melalui rapat pers yang digelar oleh pihak kampus, Ketua Lembaga Etik Uniska, Adwin Tista, memberikan keterangan bahwa yang terduga pelaku tidak mengakui tuduhan yang diarahkan kepadanya. Meski begitu, tidak dapat hanya mendengarkan keterangan dari salah satu sisi saja. Respon dari pihak kampus adalah menyayangkan tindakan korban yang tidak langsung memberitahu pihak kampus dan dugaan kasus catcalling ini terlanjur diketahui lebih dulu oleh awak media, sehingga pihak kampus meminta korban untuk memberikan klarifikasi resmi kepada pihak kampus agar dugaan ini dapat segera diselesaikan. Dari berita tersebut, dapat kita lihat bahwa tuntutan dan tekanan yang dialami korban tidaklah ringan. Meski sudah harus bergulat dengan trauma psikologi yang dialaminya, ia harus berhadapan dengan proses administrasi dan hukum yang kerap kali rumit dan berbelit. Keadaan seperti inilah yang menjadikan korban semakin jatuh ke dalam keterpurukan yang lebih mendalam. Korban justru harus menanggung penderitaan berlapis antara memulihkan diri dan harus membuktikan kebenaran apa yang dihadapi birokrasi dan sistem. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban tidak cukup hanya dengan regulasi, tapi juga diperlukan perubahan sudut pandang dan perlakuan penanganan kepada korban yang lebih empati, sebagai wujud keterpihakan dan perlindungan kepada korban. Kalau nilai lu bagus. Set dah mata gua sempet banget cok main habis begadang Star. Kayak butuh yang seger-seger dah. Nah, ngopi apa ngopi par? Akhirnya waktu UAS Bar. Beliin kopi bar. Tapi itu harus ada yang harus Request dong gua yang rada panas. Guru di situ. Iya deh, bentar ya. Kalau tes Sospem kemarin. nih, pilih gua. Balik lagi aja sendiri ya. Awel lu bar. duduk lagi di sini. Ini cakep maco, gerak fading Enak banget nih hati. Gua bakal kayak gitu aja. Setahun udah cakep. 2-3. Wow. Udahin sabi dikit. Cantik. Iyalah duduk dulu lah kelas masih lama juga. Kenapa sih grogi banget? Gua nih ya, kopi gua pegang habis ngeliatin lu dari tadi. Kemana nih? Gila bisa aja lu. Bisa aja. Lo kenapa kok kayak kesalahan gitu? Lesu banget lagi. Iya kenapa sih kok pucet banget? Udah makan belum? Udah kok.
Teman-teman, aku pengen cerita deh. Tapi aku takut. Kenapa takut? Cerita aja, kita bakal di pihak lu kok. Iya bener banget. Tapi kalau misalkan emang gak mau cerita sekarang gak apa-apa. Take your time aja. Sebenarnya tadi pas aku lewat DPR, Ziad kayak godain aku. Dia kayak manggil-manggil aku kayak Kiu, ceweknya aku. Terus dia juga ngajakin duduk bareng di DPR. Cuma aku gak yakin dia gituin aku apa enggak. Yo, itu gak bisa dibiarin tahu. Kita tuh harus negur dia. Kita tuh harus kasih tau ke dia kalau ini namanya catcalling. Ini termasuk ke dalam kekerasan seksual. Kalem gak sih, Kil? Itu bercanda doang, gak usah bereaksi berlebihan gitulah. Wah, ini tuh termasuk kepelecehan verbal tahu. Dengan si orang ngerasa gak nyaman, itu namanya bukan bercandaan. Gue sering kok nongkrong sama mereka, itu emang bercandaan doang. Lu gak usah terlalu bereaksi berlebihan gitulah. Wah, terlepas dari pengalaman lu teman sama mereka, tapi kan si orang ngerasa gak nyaman. Gimana nih? Jujur iya, aku merasa gak nyaman. Aku shock banget tadi. Itu mah karena kamu pemalu aja, Yol. Gak pernah nongkrong juga. Din, di saat ini itu kita harus percaya ke Yola tahu. Kita tuh harus cari tahu jalan keluarnya kayak gimana. Biar masalah ini selesai, biar lihat ngerasa jerak. Udah dosen. Hati. Oke, sekian buat hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, please, kita tuh harus negur jihad tau. Biar si jihad nanti gak kebiasaan. Gue tuh gak yakin kalau dia bakal ngaku. Pasti, menurut gue tuh itu cuman hal bercanda aja. Din, kalau misalnya bercanda, dua-duanya sama-sama have fun. Ini si Yola aja ketakutan. Guys, sudah gak apa-apa. Aku bener-bener gak apa-apa. Kita pulang aja yuk. Gak bisa, kita tuh harus negur jihad. Ayo, Din, ayo. Jihad, tadi pagi lu nyapa si Yola ya? Apaan sih ini rame-rame? Iya tadi nyapa. Nyapa gimana? Nyapa biasa aja kan? Iya. Kalau misalkan nyapa biasa aja, dia gak bakal ketakutan kayak gini. Itu namanya catcalling, tau gak sih? Catcalling apaan sih? Ya sebenarnya gue muji aja, dia kan yang muji kayak biasa, dia cantik, kepuji. Terus ya gue sebagai ketang, karena dia pendiam, gue mau ngajak nongkrong dia biar kita tuh kenal lah. Iya, tahu tuh kan kita juga bercanda sehari-hari begitu. Tahu. Enggak tuh, coba. Yola, nggak apa-apa kan? Dia aja diem. Kenapa lu yang rewot? Jangan dinormalisasiin hal kayak gini. Enggak dah, lu kenapa marah-marah deh? Ya lu lagian kenapa gituin temen gua? Ya kan gue bilang nyapa biasa. Kalau nyapa biasa nggak ngegodain kayak gitu, itu ngegodain, gila. Alay banget, sumpah alay ya. Lu juga nih bintang nih sebagai temennya, lu kasih tau nih temen lu nih. Gimana sih? Coba aja tanya sama Akbar. Nih kalau misalkan lu masih ngelak-ngelak juga, lu nggak ngakuin kesalahan lu, kita satgas sih sekarang yuk. Udah lah Kil, nggak usah berlebihan. Tiba-tiba bawa satgas sih. Lu juga nih Dinda sebagai si Kandi, harusnya lu ngebela si Yola bukan ngebela si Jihad. Dan mentang-mentang si Jihad ketang lu. Sampai nggak enak. Ya ayo coba tanya sama Akbar kalau nggak percaya. Ya Bar, cuma nyapa aja kan Bar? Udah lah, lu minta maaf aja daripada makin panjang urusannya, ntar gue lagi yang kena. Iya. Minta maaf sekarang. Yola, maafin gue ya. Gimana Yola? Gak apa-apa, tapi jangan diulangi lagi ya. Ya, salah dah. Salah banget lu Hat, godain Yola. Udah tahu temennya rese, bawel juga. Ya mana gue tahu Tang, lagian tahu sendiri si Yola kan cantik banget. Sayang aja teman-temannya galak-galak lah.
Lu pada berdua ini merasa nggak bersalah banget ya? Lu berdua tuh udah jadi pelaku kekerasan seksual, tahu nggak sih? Kekerasan seksual apaan sih, Bar? Ini juga bercandaan kita sehari-hari. Tahu apa sih lu, Bar? Baca nggak jelas banget. Di. Lo mau kemana, Bar? Nitip ayam geprek ya? Jangan lupa. Kil. Sini dah duduk, ada yang mau gue ceritain. Cerita apaan? Jadi sebenarnya si Jihad sama Bintang itu, mereka emang kelakuannya kayak gitu. Bahkan di chat pun mereka suka jokes aneh seksual gitu ke perempuan. Aneh banget kan? Banyak yang digituin sama mereka. Banyak korbannya, nggak cuma dari 1 atau 2 orang doang. Siapapun mereka gituin. Iya, dan mereka tuh kayak nggak ngerasa bersalah banget atas hal yang mereka lakuin. Tapi ya perlakuan mereka tuh emang udah kelewat batas banget sih. Kita harus kasih hukuman supaya mereka jerak. Lu juga, Bar, abis ini nggak usah lagi lah teman-teman sama mereka. Cari aja teman lain. Apa kita viralin aja ya mereka? Kelakuan mereka kita masukin ke Manifest. Boleh. Anonim kan? Nah, Jadi orang-orang nggak tahu siapa yang post. betul banget. Jadi data gue juga aman. Bener. Kapan nih kita mau viralin mereka? Abis ini kali ya, setelah gue makan siang. Boleh. Tapi kumpulin dulu buktinya. Ya, Kalau udah lengkap baru kita posting di Manifest. betul banget. Kayak gini mereka harus jerak dan mereka harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Biar semua orang juga tahu kelakuan mereka kayak gimana. Betul banget, gue setuju. Apalagi mereka sebagai ketang harusnya mengayomi. Bener. Udah lah, Bar. Makasih ya Kil, udah mau dengerin cerita gue dan udah support gue. Sama-sama, Bar. Kalau misalkan ada apa-apa cerita aja ke gua. Ya Kil, pasti bakalan gue ceritain. Thank you ya sekali lagi. Duluan ya, Bar. Ya. Star, pagi Star. Buset, kenapa sih? Bengong-bengongin HP aja. Cek HP lu, Bro. Cek HP dulu. Belum, HP gua lowbat kemarin. Viral gila. Viral? Iya. Gua kagak ngapa-ngapain dah, gua gak ngepost apapun kayaknya deh. Ih, lu viral di Manifest UNJ lu gara-gara kemarin, PA. Coba. Waduh, lu sih kemarin kayak gitu. Ini pasti kelakuannya si Gila sama siapa. Emang harus dikasih paham ya mereka dan susah. Gua pertama dikit-dikit banget. Lu yakin malah mereka image lu nggak makin jelek? Gua kalau gini gua nggak bisa bantuin kan. Terlibat kan. Gimana? Dulu ya. Ar. Kenapa sih mereka? Gue tinggal, gue dijauhin gini sih sama mereka, gila banget. Gue harus ngapain sekarang, gila. Catcalling itu bukan bercandaan. Tapi itu bentuk pelecehan. Cut.